Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dipertemukan kembali pada syiar syariat Islam membawa rahmat yang insyaallah pada hari ini akan membahas tema yang aktual akhir-akhir ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam rahmatan lil alamin untuk kita semua, dan kita juga bersyukur karena Islam sampai di negeri kita Nusantara. Masyiral muslimin, baik yang ada di channel YouTube Dakwah Sulsel, bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan pada sore hari ini, jangan lupa like, share, dan komen, dan mestinya komentar-komentar pemirsa sekalian Dakwah Sulsel, komentar-komentar yang positif dan membangun untuk channel Dakwah Sulsel. Baik pemirsa channel Dakwah Sulsel, pada hari ini, sore hari ini kita akan membahas terkait tema hari ini, yakni kezaliman wajib ditumbangkan. Dan insyaallah di studio pada sore hari ini sudah ada bersama kita Ustadz Salman Abu Syifa. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan menuju studio Ustadz? Ya lumayan lah sore-sore, padat-padat. Alhamdulillah. Karena ini adalah akhir-akhir ini banyak begitu yang terjadi di negeri kita, baik dari kita di kalangan masyarakat, bahkan di pemerintahan sekaligus. Ada berbagai fenomena yang terjadi pada hari ini, dan mungkin kita semua merasakan dampaknya. Nah, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, membahas tentang kezaliman wajib ditumbangkan. Mungkin Ustadz Salman bisa sedikit memberikan gambaran kepada pemirsa di YouTube Dakwah Sulsel terkait materi kita sore hari ini. Tafadhol Ustaz. Ya baik, jadi kezaliman itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariah atau bertentangan dengan Islam. Apa-apa yang mengantarkan kepada keburukan atau apa-apa yang sifatnya kemaksiatan itu adalah kezaliman. Nah, kemudian kezaliman itu kalau kita lihat dari sisi pelaku, ya, dari sisi pelaku yang pertama ada kezaliman yang dilakukan secara personal, secara pribadi, dan itu berdampak pada dirinya sendiri. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, kezaliman yang nyata. Jadi syirik atau kemusyrikan itu kezaliman. Tapi kezaliman yang dilakukan oleh personal dan juga hanya berdampak pada pelakunya saja. Kemudian ada kezaliman yang dilakukan secara personal tapi berdampak terhadap orang lain, yaitu ketika seseorang menzalimi orang lain. Ya, misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW itu pernah menjelaskan bahwa di akhirat nanti akan ada orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, datang dengan pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, tapi kemudian dia juga datang dengan membawa dosa-dosa, di antaranya kezaliman yang dilakukan terhadap tetangganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengambil pahala yang dia miliki untuk digunakan membayar, ya, dosa-dosanya terhadap orang lain. Ketika pahalanya sudah habis,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dosa dari orang-orang yang dizoliminya dan diserahkan ke dia. Nah, inilah yang disebut oleh Nabi sebagai orang-orang yang bangkrut. Jadi ada kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh individu tapi berdampak terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, ada kezaliman yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak terhadap orang banyak. Ya, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya wewenang, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan. Atau dalam konteks kekinian bisa dikatakan para pejabat ya. Ketika seorang pejabat itu melakukan kezoliman, maka yang berdampak adalah terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Baik itu misalnya seorang birokrat yang kemudian bawahannya, maupun seorang kepala daerah ya, atau kepala negara mengambil suatu kebijakan atau menerapkan suatu kebijakan yang sifatnya zolim, itu bisa berdampak terhadap rakyat yang dipimpinnya atau masyarakat yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. Misalnya dia membuat aturan tentang pajak misalnya ya, yang di mana aturan itu mengharuskan masyarakat semuanya membayar pajak. Kalau sekarang kan misalnya kita belanja ya di minimarket, baik itu yang belanja orang kaya atau orang miskin, itu harus bayar pajak ya. 10% sekarang sudah naik 11%. Setiap transaksi kemudian ditarik pajak 11%. Ini kan sebuah kezoliman. Kenaikan harga-harga ya yang dipatok oleh penguasa, oleh pejabat yang berdampak terhadap beratnya beban hidup yang ditanggung oleh masyarakat, maka itu adalah kezoliman yang dilakukan oleh seorang pejabat atau seorang penguasa. Kemudian ada kezoliman yang melekat pada sebuah sistem. Artinya kezoliman itu memang satu paket dengan sistem itu. Siapapun yang menjalankan sistem itu, maka kezoliman itu pasti terjadi. Misalnya kezoliman yang melekat pada sistem komunisme dan sistem kapitalisme, atau sistem yang berbasis pada kapitalisme dan sistem yang berbasis pada sosialis komunisme. Maka secara otomatis ketika seseorang itu menjalankannya, aturan-aturan yang berbasis pada ideologi kapitalisme dan ideologi sosialis komunisme, maka otomatis yang terjadi adalah kezoliman. Sekalipun yang menjalankannya, yang menerapkannya itu adalah orang yang baik. Orang yang sehari-harinya itu peduli terhadap rakyat, peduli terhadap bangsa dan negaranya, tapi karena memang sistemnya yang zolim, maka otomatis terjadi kezoliman. Itu setidaknya itulah gambaran yang terkait dengan kezoliman yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik Ustaz, kalau kita lihat sistem kita saat ini, Ya. Ustadz tadi singgung bahwa orang yang baik pun mungkin dia soleh, rajin sholat misalkan, tapi ketika dia berada dalam ruang lingkup sistemnya yang rusak, bobrok, bisa jadi orang itu merasakan pula sistem itu yang buruk. Seperti sebenarnya dalam hatinya mungkin dia merasa bahwa ini keliru, tapi di satu sisi dia tidak bisa melakukan apa-apa, Ustaz. Dan itu kan banyak kita rasakan. Dan begini Ustaz, ada yang ingin saya sedikit tanyakan terkait dengan sistem yang Ustaz tadi singgung. Apakah apakah harus seseorang itu intinya seseorang itu mengedukasi pemerintah? Apakah harus secara sendiri-sendiri ataukah harus secara berkelompok, Ustaz? Ya, yang pertama dulu saya jelaskan bahwa ada seorang profesor ya, kalau tidak salah Prof. Mahfud MD itu pernah berkata, beliau pernah mengatakan dalam sistem yang buruk saat ini, malaikat sekalipun yang masuk ke dalam sebuah sistem atau sistem yang buruk saat ini, maka dia akan menjadi iblis. Nah, itu menunjukkan bahwa sistem itu menciptakan suatu habitat yang rusak, ya, satu lingkungan yang rusak. Ketika kita masuk, otomatis kita akan rusak, kita akan kotor. Ibarat satu tempat yang itu penuh dengan lumpur yang bercampur dengan kotoran-kotoran hewan, ya. Kita menceburkan diri ke dalam, maka tubuh kita tidak menjadi bersih. Yang ada malah menjadi kotor dan penuh dengan najis. Itulah satu gambaran ketika kezaliman itu melekat memang pada sistem, atau sistem itu sendiri yang menjadi sumber kezaliman.
Lalu bagaimana sikap kita sebagai rakyat, sikap kita sebagai orang-orang ya yang memiliki pengetahuan tentang itu? Maka secara syariah, kita ini kan umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi gelar sebagai khair ummah, sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa karakter umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad SAW itu beriman dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika terjadi kezoliman, yang kita lakukan adalah koreksi. Koreksi terhadap kezoliman itu, koreksi terhadap person yang melakukan kezoliman, dan koreksi terhadap kebijakan, terhadap aturan, undang-undang, atau terhadap sistem yang memang sumber kezoliman itu dari situ. Nah, sehingga di sini memang diperlukan koreksi terhadap person yang membutuhkan tindakan pencegahan. Ya, kalau misalnya kita melihat bahwa apa yang akan diterapkan, misalnya ini sedang didesain atau dirancang suatu kebijakan, misalnya untuk menaikkan harga gas, ya, harga tarif dasar listrik, maka itu kan potensi kezaliman itu sudah nyata bahwa ketika itu diterapkan maka akan membebani ekonomi masyarakat. Ya, masyarakat akan semakin terbebani secara ekonomi. Kita harus mencegah supaya kezaliman itu tidak terjadi. Jangan menunggu kezaliman itu terjadi. Maka caranya pertama dilakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan agar kezaliman itu tidak terjadi. Yang pertama tentu melakukan koreksi terhadap orang-orang yang akan menerapkan suatu kebijakan yang bisa menzalimi rakyat. Ya, kita melakukan tindakan pencegahan seperti itu. Yang kedua, ya melakukan edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat itu bersama-sama ya menyampaikan aspirasi ya kepada orang-orang yang diberikan wewenang untuk meriayah mereka, untuk melayani mereka atau mengurus mereka, agar para penguasa dan pemimpin itu betul-betul berpikir dan bertindak untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Jadi memang kita sebagai rakyat itu sebatas melakukan pencegahan ketika kezaliman itu belum terjadi, dan yang kedua ketika kezaliman itu terjadi, kita sebisa mungkin untuk ikut menghilangkannya. Ya tentu sekali lagi hanya dengan cara edukasi, ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk edukasi di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian menyampaikan akibat atau dampak buruk terhadap kezaliman, atas kezaliman itu, baik dampak buruk terhadap masyarakat maupun dampak buruk dalam artian dosa yang akan dipikul oleh orang-orang yang melakukan kezaliman, dosa yang akan dipikul oleh penguasa atau oleh pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Saya kira itu. Oh ya, tadi Ustadz menjelaskan terkait edukasi pajak terhadap masyarakat. Nah, bagaimana menurut Ustadz pajak di dalam Islam? Terus mungkin Ustadz bisa menyandingkan bagaimana pajak dalam negara kita saat ini, terus bagaimana pajak dalam Islam. Apakah dalam Islam ada istilah pajak atau seperti apa, Ustadz? Iya. Kalau dalam sistem keuangan yang berbasis pada kapitalisme, itu pajak itu salah satu sumber utama pendapatan negara, ya. Jadi karena dia sumber utama pendapatan negara, maka tentu rakyat itu akan terbebani, rakyat itu akan diperas. Termasuk misalnya di negeri kita ini, salah satu porsi terbesar pemasukan di APBN itu adalah pajak, ya, dari berbagai macam sumber. Tapi yang jelas pajak itu akan membebani rakyat. Kalau dalam Islam, pajak itu dikenal istilah doribah, yaitu sesuatu yang ditarik dari masyarakat ketika negara membutuhkan. Itu untuk kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak dan sangat darurat. Misalnya saja, taruhlah terjadi suatu bencana alam, ya, terjadi bencana alam, kemudian keuangan negara itu menipis, tidak mampu untuk melakukan tindakan atau bantuan, ya, tidak mampu memberikan bantuan kepada korban bencana alam, baik itu makanan maupun pembangunan kembali infrastruktur yang sudah rusak. Maka negara menarik pajak dari rakyat. Itu pun tidak seluruh rakyat, hanya dari orang-orang mampu, untuk membiayai, ya, efek dari bencana alam tadi. Kalau itu sudah selesai, maka pajak itu dihentikan atau riba itu dihentikan. Jadi kalau dalam Islam, pajak itu bukan sumber pendapatan utama, tapi dia sumber alternatif
ketika sumber-sumber utama itu tidak mencukupi. Itu pun ketika terjadi satu kondisi yang sangat darurat yang membutuhkan pembiayaan yang cepat. Kalau dalam kondisi sekarang pajak memang menjadi sumber utama penghasilan negara, ya, sehingga kita bisa lihat harga-harga akan melambung tinggi. Di satu sisi juga ya tentu beban yang dikeluarkan oleh masyarakat semakin tinggi karena dengan mahalnya harga-harga barang, maka tentu daya beli masyarakat itu akan menurun. Nah, terkait dengan bahas tentang pajak ini, Ustadz, di negeri kita kan kaya dengan sumber daya alam. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, ketika dalam suatu negeri itu memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, efeknya kan masyarakat akan merasakan. Nah, di negeri kita secara umum sumber daya alam dikelola oleh swasta di negeri kita, baik di daerah Kalimantan, daerah Papua yang sumber daya alamnya sungguh luar biasa. Nah, bagaimana Ustadz melihat dari sisi pendapatan yang diterima oleh negara saat ini kan dari pajak. Kemudian banyak aspek-aspek lain mungkin bagi hasil antara swasta dengan negara. Nah, di satu sisi negeri kita memiliki begitu banyak hutang luar negeri. Nah, otomatis ini akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan di negeri kita. Nah, menurut Ustadz, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara kita? Mungkin Ustadz bisa memberikan edukasi kepada pemirsa bahwa seperti apa yang disyariatkan dalam Islam dalam mengelola sumber daya alam sehingga hasil dari sumber daya alam itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara umum, secara khusus dan mungkin secara umum negara-negara kita di tempat lain mungkin bisa menikmatinya. Mungkin Ustadz bisa sedikit memberikan penjelasan. Ya, kalau dalam sebuah hadis itu Nabi SAW pernah bersabda, "An-nasu syaraka'u fi thalasin." Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Al-ma wal kala wan nar. Api, padang rumput, air, padang rumput dan api, ya. Artinya di hadis itu ulama menarik sebuah kesimpulan bahwa air atau sungai dan lautan dan sumber-sumber air yang jumlahnya sangat banyak, kemudian padang rumput, kemudian hutannya, dan juga api atau sumber energi, itu adalah milik bersama masyarakat atau milik bersama manusia atau khususnya milik bersama umat Islam di negeri itu. Karena dia milik bersama, maka mereka yang berhak, ya mereka yang berhak untuk menikmati atau mengambil manfaat atas kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di negeri itu atau yang Allah titip di negeri itu untuk dikelola. Nah, kalau ini dilakukan dengan benar, maka seharusnya segala kekayaan-kekayaan alam, ya, itu dikelola dengan baik oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, bisa dalam bentuk tunai, bisa juga dalam bentuk subsidi atas kesehatan, subsidi atas pendidikan, dan subsidi atas berbagai macam kebutuhan-kebutuhan rakyat secara umum. Tapi kalau kita lihat di negeri ini, kekayaan alam itu justru kebanyakan dikelola oleh swasta. Ya, dikelola oleh swasta dan negara hanya membuat sebuah regulasi. Padahal ada undang-undang bahwa kekayaan alam yang di dalamnya ada hajat hidup orang banyak, itu seharusnya dikelola sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi ternyata negara memposisikan di situ bukan sebagai pemilik. Negara hanya berposisi sebagai regulator, hanya membuat aturan bagaimana kekayaan alam itu dikelola, ya, artinya diserahkan kepada swasta, kemudian negara mengambil pajak, mengambil royalti, dan bagi hasil yang kita juga tidak tahu berapa persennya yang masuk ke dalam kas negara. Yang jelas dari sisi tata kelola, pengelolaan kekayaan alam itu sendiri sudah melanggar syariat dan melanggar konstitusi, karena harusnya itu dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Kita lihat hutan misalnya, hutan yang begitu luas yang kemudian ditanami sawit, dan itu kan dimiliki oleh swasta. Dan hasilnya apa?
negara tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng, ya. Pada beberapa bulan lalu tidak mampu mengendalikan kelangkaan minyak goreng, dan kemudian negara harus kalah di hadapan korporasi, ya, pengusaha-pengusaha minyak goreng. Ini menunjukkan bahwa negara tidak mampu menjamin atau menjaga kekayaan alam yang harusnya itu dinikmati oleh masyarakat secara umum. Begitu juga misalnya tentang gas alam, ya, tentang energi yang terus-menerus akan dinaikkan dengan berbagai macam alasan. Itu juga menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang mengatur, ya, mengatur itu tidak mampu mengelola untuk kepentingan rakyat. Mereka hanya berpikir bagaimana keuntungan para pengusaha-pengusaha tadi, bagaimana keuntungan oligarki-oligarki tadi. Ini sangat bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, dan sangat bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, bahwa masyarakat itu ingin mereka sejahtera dengan kekayaan alam yang sudah Allah titipkan di negeri ini. Nah, tapi karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya ya inilah yang terjadi saat ini. Masyarakat kita semakin susah dan semakin menderita. Jadi harusnya para pemimpin yang berposisi sebagai pelayan rakyat itu, pelayan masyarakat itu harus memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya memikirkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan kroni-kroninya, apalagi hanya kesejahteraan para pengusaha saja atau oligarki itu. Iya, Ustaz. Kita kembali ke pemirsa channel YouTube Dakwah Sulsel. Di sini ada satu pertanyaan, Ustaz, dari saudara Suryadi. Beliau bertanya, apa batas-batas sehingga seorang penguasa bisa disebut zalim? Jadi apakah ada batas-batasnya? Dan bagaimana menyikapi kezalimannya, Ustaz? Ya, jadi kezaliman itu pertama secara syariah, kezaliman itu adalah segala tindakan yang di dalamnya mengandung kemaksiatan, ya. Itu adalah kezaliman. Cuma kalau kita berbicara tentang kezaliman seorang pemimpin, maka yang dimaksud adalah tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang membebani masyarakat. Ya, yang membebani masyarakat. Jadi di situ ada kebijakan-kebijakan yang itu akan diterapkan kepada masyarakat, dan masyarakatlah yang kemudian dirugikan. Ya, jadi misalnya penetapan harga, ya, kenaikan harga minyak goreng misalnya seperti itu, ya. Rencana kenaikan tarif dasar listrik, Ya. kenaikan gas, ya. Kemudian rencana denda terhadap orang-orang yang menunggak BPJS, yang harusnya kesehatan itu juga mestinya menjadi layanan gratis yang diterima oleh masyarakat. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk kezaliman terhadap masyarakat. Nah, apa yang sudah dilakukan? Yang dilakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar, terus-menerus menyampaikan kepada orang-orang itu atau penguasa-penguasa itu, para pemimpin, bahwa mereka telah keliru di dalam mengelola negeri ini. Mereka telah keliru dalam melayani rakyat. Dan itu akan berdampak buruk terhadap masyarakat, dan juga akan berdampak buruk terhadap dirinya di akhirat nanti. Dosanya itu sangat besar, karena kezaliman itu akan mendapatkan siksa yang berat di akhirat nanti. Jangankan kezaliman antara manusia dengan manusia, kezaliman yang dilakukan hewan terhadap hewan dan lain saja, itu di akhirat nanti akan dihisab. Jadi satu ekor kambing yang pernah menanduk kambing yang lain, ya, itu di akhirat kambing itu dihidupkan, dan kemudian kambing yang pernah menanduk ini ditanduk lagi oleh kambing yang pernah dia tanduk. Nah, setelah itu kemudian mereka dihilangkan atau dimusnahkan oleh Allah. Artinya, kalau antara hewan saja tidak boleh ada kezaliman, apalagi antar sesama manusia. Nah, menarik, Ustaz, terkait pembahasan Ustaz, yaitu amar ma'ruf. Ya. Nah, mengapa kita harus beramar ma'ruf nahi munkar, Ustaz? Apakah dengan beramar ma'ruf nahi munkar itu bisa secara langsung berhadapan dengan penguasa, ataukah istilahnya dalam bentuk virtual? Misalkan saya dalam keadaan sekarang ini kan live chat, live di YouTube. Apakah boleh secara virtual, ataukah kita secara langsung berhadapan face to face, Ustaz? Artinya penguasanya di hadapan kita. Memang yang terbaik itu adalah menasihati langsung orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya, menasihati. Kalau kita mampu untuk bertemu, baik itu secara waktu memiliki kesempatan maupun dari sisi jarak itu dekat, maupun begitu pun dari sisi kesempatannya,
kita memiliki kesempatan untuk berjumpa bersama. Itu tentu jauh lebih bagus ya kita menyampaikan langsung. Tapi kan tidak semua orang yang melakukan kezoliman itu bisa ditemui, ya. Tidak semua orang yang melakukan kemaksiatan itu bisa ditemui. Nah, maka di sini tentu amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus kita berjumpa langsung dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Bisa dengan cara-cara yang lain, ya. Bisa dengan berkirim surat, dengan membuat surat pembaca, ataupun tindakan-tindakan yang lain yang kemudian suara itu bisa sampai ke telinga mereka. Ya. Yang kedua juga agar pihak yang lain yang akan melakukan hal yang sama itu kemudian tidak melakukan. Nah, apa pentingnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di situ Allah menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad kita semua ini adalah umat yang terbaik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Sekalipun Allah meletakkan kalimat beriman kepada Allah itu di belakang, bukan berarti beriman itu lebih rendah. Tapi itu menunjukkan bahwa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar sebagai suatu karakter yang melekat pada umat yang terbaik. Nah, kalau ingin dikatakan umat yang terbaik, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dijalankan. Ya tentu kalau mencegah kezaliman itu namanya nahi mungkar, ya, kalau sudah kemungkaran itu terjadi. Nah, tapi kemudian bagi orang-orang yang belum melakukan kezaliman dan berpotensi melakukan kezaliman, nah itulah di situ perlu diajak untuk tidak melakukannya, dan yang kedua mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah kezaliman itu. Nah, jadi artinya sangat bagus jika kita bisa bertemu langsung, ya, orang-orang yang melakukan kezaliman untuk dinasehati, karena tentu nasihat yang disampaikan di hadapan orang itu jauh lebih menyentuh, ya, daripada lewat sosial media dan lain sebagainya. Tapi karena jarak, karena kesempatan, ya, dan karena berbagai macam hambatan-hambatan lain yang tidak mungkin kita berjumpa dengan mereka, maka masyarakat bisa menyampaikan kritik-kritik itu lewat media-media tertentu, lewat sosial media atau lewat koran dan lain sebagainya. Nah, dan yang harus dipahami bahwa kritikan itu adalah kritikan dalam bentuk rasa cinta, dalam bentuk ukhuwah, persaudaraan. Bahwa seorang muslim tidak boleh membiarkan sesama saudaranya melakukan kezoliman. Tidak boleh membiarkan atau melihat-lihat saudaranya melakukan kemaksiatan. Karena itu akan membebani dirinya di dunia ini dan di akhirat nanti. Tidak dibolehkan seorang muslim itu melihat saudaranya melakukan kemaksiatan atau dosa, ya. Maka harus dicegah. Nah, pencegahan atau amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bentuk ukhuwah, bentuk persaudaraan kita sesama umat Islam dan bentuk rasa cinta. Karena kita tidak ingin umat Islam atau sesama muslim ini di akhirat nanti kemudian menyesal, ya, karena apa-apa yang mereka lakukan di dunia. Kalau mereka melakukan kemaksiatan, dosa, dan kita lihat saja dan kita tidak menyampaikan, tidak nasihati, bisa saja di akhirat nanti dia minta juga kita bertanggung jawab. Dulu kan di dunia kau tahu jika saya bermaksiat tapi kau tidak tegur. Nah, bisa saja yang melihat juga mendapatkan beban tanggung jawab, dan itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang melihat kemungkaran kemudian hanya benci dalam hati, itulah selemah-lemah iman. Itu kalau benci. Bagaimana kalau tidak benci? Ya, bagaimana kalau hanya membiarkan dan memaklumi? Tentu itu adalah sebuah dosa. Ya, kita kembali ke channel YouTube Ustadz. Ada yang bertanya dari saudara Insan Kamil. Pemimpin sekarang menerapkan aturan yang bukan dari Islam. Apakah cukup dikatakan zalim saja ataukah ada sebutan yang lebih keras? Dari itu mohon dijawabnya, Ustaz. Kalau kita lihat kan aturan-aturan itu ada juga aturan Islam, ada aturan yang tidak Islam, ya. Kalau kita lihat di negeri ini ada beberapa aturan yang masih berjalan sesuai dengan Islam. Misalnya aturan pernikahan, kemudian aturan warisan, ya, itu masih berjalan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tapi mayoritas memang apa yang dijalankan itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan aturan Islam. Nah, itu tentu kezaliman. Nah, apakah ada sebutan lain? Sebutan lain itu sangat tergantung dengan keyakinan, ya, keyakinan orang-orang yang menerapkan suatu kebijakan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan Islam.
Kalau ada orang menerapkan misalnya begini, ada orang menerapkan undang-undang tentang riba, dia membolehkan riba dan dia yakin bahwa riba itu lebih baik daripada yang bukan riba, ya, lebih yakin akan manfaat dan kebenarannya, maka di situ orang itu bisa jatuh kepada kekafiran karena Allah telah mengharamkan riba itu, ya, secara qat'i, riba itu haram. Maka ketika ada orang yang menjalankannya dan yakin bahwa riba itu memberikan manfaat dan lebih baik, maka dia bisa kafir. Tapi kalau dia yakin bahwa riba itu haram, tapi dia hanya ingin mengambil manfaat-manfaat duniawi, maka itu hanya disebut sebagai orang-orang yang fasik atau orang-orang yang zalim, tidak sampai kepada tingkat kekufuran karena tidak mengingkari kebenaran agama. Tapi kalau di dalam hatinya dia mengingkari kebenaran Islam dan dia lebih memilih aturan yang bersumber pada kapitalisme atau sosialisme komunisme, maka tentu keyakinannya sudah rusak, ya. Itu sudah bisa jatuh kepada kekufuran kalau dia lebih yakin pada aturan yang bersumber dari sosialisme, komunisme dan kapitalisme daripada yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syukur Ustadz. Itulah jawabannya Ustadz. Saudara Insan Kamil, semoga bisa diterima. Ada lagi satu pertanyaan Ustadz dari live chat YouTube Dakwah Sulsel dari Saudara Daryono. Apakah ada perbedaan tingkat kezaliman penguasa dalam sistem demokrasi dengan penguasa zalim di dalam sistem Islam, Ustaz? Ya. Jadi dalam sistem Islam pun bukan berarti kezaliman itu tidak ada. Akan ada kezaliman tapi tidak bersumber pada sebuah sistem. Tapi bersumber pada oknum-oknum pejabat. Ya, ini kan misalnya ketika Islam diterapkan, tetap yang menjalankannya kan manusia. Ya, namanya manusia ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Misalnya dia mengambil suatu kebijakan atau mengambil tindakan, ya, bukan sebuah kebijakan yang resmi. Misalnya dia korupsi, markup anggaran, ya, mengambil hadiah, ya, ataukah kemudian menaikkan jizyah melebihi daripada kemampuan ahlu zimma misalnya, maka itu adalah kezoliman. Tapi kezoliman yang bersumber pada kebijakan oknum, bukan kezoliman yang bersumber pada sebuah sistem. Kalau sistem yang berbasis pada kapitalisme, sekularisme, dan sosialisme komunisme, maka tentu dampak buruknya lebih luas. Karena memang kezoliman itu melekat pada sistemnya, bukan kezoliman yang melekat pada person saja. Iya. Tapi kalau dalam sistem Islam, mungkin ada karena yang menjalankan manusia. Tapi kezoliman itu tidak luas, ya, karena tidak bersumber pada sistem. Ya, tapi pada person-person saja, dan itu mudah dihilangkan dengan mencopot pejabat itu. Kalau sekarang mencopot pejabat, mengganti pemimpin, tapi sistemnya masih sama, maka kezaliman itu tidak hilang. Kita hanya mengganti penyelenggara, pelaksana saja. Tapi kezalimannya akan bertahan dan justru akan berkembang. Ya, atau mungkin lebih soft daripada sebelumnya. Tapi pada hakikatnya kezaliman tetap berjalan karena melekat pada sistem, melekat pada ideologi. Nah, begini Ustadz, terkait dengan kemungkaran yang Ustadz bahas tadi. Nah, bagaimana dampak ketika mendiamkan kemungkaran, Ustadz? Dampaknya tentu banyak. Yang pertama, kemungkaran itu akan semakin banyak orang yang melakukannya. Misalnya orang pacaran dibiarkan, semakin banyak orang pacaran. Orang minum khamar dibiarkan, semakin banyak minum khamar. Orang transaksi riba dibiarkan, semakin banyak transaksi riba. Jadi pertama secara moral, masyarakat akan rusak moralnya. Itu akan terjadi kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat kalau dibiarkan. Yang kedua, kalau kemungkaran itu dibiarkan, maka akan turun bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan bencana. Bencana itu kan beragam. Tidak selamanya bencana itu dalam bentuk bencana alam. Ada bencana sosial, ya, misalnya penyakit-penyakit yang menimpa kaum gay misalnya, kan, yang hanya menimpa kaum gay dan orang-orang yang terdampak karena perilakunya, itu juga adalah sebuah bencana. Jadi pertama moral, terjadi kerusakan moral yang merata atau yang masif di tengah-tengah masyarakat kalau kemungkaran itu dibiarkan. Dan kalau moral rusak, maka kehidupan masyarakat tidak akan tenang, ya. Misalnya pelacuran, ribawi, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak nyaman dengan itu hidupnya tidak tenang. Kita tidak tenang kan? Kalau tiba-tiba di samping rumah kita ada orang bangun tempat karaoke nyanyi sampai tengah malam, besok ada perempuan joget-joget kan? Kita juga menjadi tidak tenang. Jadi selain dampak moral, ada dampak sosial.
Ya, ada dampak sosial. Dan yang paling yang dikhawatirkan adalah datangnya bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja atau orang-orang yang berbuat maksiat saja, tapi juga menimpa orang-orang yang membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Iya. Syukron Ustadz. Di awal penjelasan Ustadz, saya mendengar tentang kata syirik, Ustadz. Yeah. Nah, saya teringat dengan IKN. Nah, suatu ketika saya melihat berita, Ustadz, bahwa ada berbagai kepala negara di setiap wilayah Indonesia itu kepala daerah mengambil tanah, lalu kemudian masing-masing membawa ke IKN yang akan dibangun. Nah, bagaimana Ustadz melihat hal ini, dan mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat secara umum, dan semoga juga kepala daerah bisa mendengarkan terkait hukum sebenarnya apakah ada mistis atau apa sehingga hanya membawa segenggam tanah atau apalah semacamnya, Ustaz. Ya, kita tidak tahu ya di situ ada mistis atau tidak. Yang jelas mengambil tanah dari beberapa tempat kemudian dikumpul jadi satu. Kalau itu dilakukan tanpa tujuan yang lain, misalnya hanya sebagai simbol saja ya, kemudian disimpan di situ sebagai kenang-kenangan, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian di situ ada ritual ya, ada ritual-ritual tertentu bahwa itu akan mendatangkan keberkahan, itu akan membuat persatuan dengan mengumpulkan tanah, maka tentu itu adalah cerita-cerita yang tidak berdasar. Itu tahayul saja itu ya, itu hayalan-hayalan saja. Tapi kalau kemudian tanah itu dikumpulkan, kemudian dibuat patung ya, kemudian patung itu disimpan sebagai satu simbol persatuan, dan kemudian patung itu disakralkan, maka bisa mengarah kepada kemusyrikan. Jadi tergantung tanah itu diapakan dan bagaimana persepsi orang-orang yang melakukan itu. Ya kalau kita sih berharap hal seperti itu tidak penting ya, tidak penting bagi penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara termasuk kepala-kepala daerah, yang perlu dia pikirkan itu adalah bagaimana melayani, meriayah umat ini, bagaimana meriayah rakyat ini agar mereka itu sejahtera dan agar rakyat dan umat ini semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Ustaz. Syukran jazakallah. Satu lagi, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan terkait BPJS. Nah, itu bagian dari kezaliman. Yeah. Nah, kalau kita lihat BPJS kan informasi yang saya dapat bahwa membayar iuran, kemudian istilahnya kita membantu orang yang lain, artinya saling gotong royong. Ya, gotong royong. Nah, terkait BPJS ini, nah saya juga biasa merasakan bagaimana kalau saya tidak sakit, sehat-sehat saja tapi tetap membayar. Mungkin orang yang kerja di BPJS mengatakan kan mendapat pahala karena memberi gotong royong, memberikan membantu dengan orang yang sakit. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait BPJS ini? Karena Ustaz tadi mengatakan bahwa BPJS itu zalim. Nah, terus bagaimana misalkan saya, Ustaz, ada BPJS kesehatan saya misalkan. Sebelum saya misalkan ambil BPJS kesehatan, saya mungkin sakit atau kemudian sudah tidak ada cara lain lagi, kritis atau misalkan seperti itu, mau tidak mau harus ambil BPJS kesehatan. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam, Ustaz? Karena saya sakit lalu kemudian ambil BPJS kesehatan, apakah saya termasuk zalim karena mengambil fasilitas manfaat dari BPJS kesehatan itu, dan bagaimana dari sisi pemerintah itu sendiri, Ustaz? Ya. Jadi yang pertama, kesehatan masyarakat atau ketika masyarakat itu sakit, dia butuh berobat, dia butuh perawatan, ya, butuh tindakan medis, itu harus menjadi tanggung jawab negara. Dia menjadi layanan negara terhadap masyarakat, layanan yang harus diterima oleh masyarakat secara cuma-cuma, secara gratis. Kalau misalnya masyarakat sakit, kemudian dia berobat menggunakan uang hasil gotong royong mereka, di mana posisi negara pada saat itu? Berarti negara berlepas tangan. Negara hanya membuat arisan.
kelompok arisan, ini kita arisan nih, kalian arisan, kumpul duit, siapa yang sakit pak bayar pakai itu. Ini kan modelnya seperti itu, berarti negara lepas tangan. Harusnya ketika masyarakat itu sakit, ada warga negara yang sakit, maka negaralah yang mengurus mereka dengan keuangan yang dimiliki oleh negara yang bersumber dari berbagai macam sumber itu, misalnya dari kekayaan alam. Terkait dengan pemanfaatan BPJS yang, kalau sekarang kan orang dipaksa ya, orang dipaksa menggunakan BPJS, daftar kan, misalnya jual tanah harus disyaratkan ada BPJS ya, kalau kerja harus ada BPJS ketenagakerjaan. Kalau kita dipaksa itu ya tentu dizolimi, kita dizolimi. Jadi kezoliman itu dua, pertama negara berlepas tangan terhadap tanggung jawabnya dalam layanan kesehatan, yang kedua negara memaksa masyarakat untuk mendaftar. Lalu bagaimana pemanfaatan? Dari sisi pemanfaatan, masyarakat berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dari negara secara cuma-cuma. Iya. Jadi rakyat itu berhak mendapatkan layanan dari negara. Ya soal nanti apakah itu boleh kita memanfaatkan layanan BPJS atau tidak, urusan fikih saya tidak masuk di ranah itu ya. Yang jelas masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma dari negara. Oh, ya. Dari penjelasan di awal Ustaz terkait kezaliman seorang penguasa. Nah, satu lagi Ustaz. Apa hukumnya mendoakan seorang pelaku kezaliman Ustaz? Jadi ada beberapa ulama yang membolehkan pelaku kezaliman itu didoakan buruk. Sekalipun tentu doa yang terbaik adalah mendoakan mereka mendapatkan hidayah. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya bagaimana sikap Rasulullah ketika beliau ke Taif ya, dilempari batu oleh penduduk kota Taif, itu beliau mendoakan supaya anak cucu mereka itu yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi juga pernah berdoa ketika beliau mengirim utusan ke Kisra ya, ke Kisra waktu itu, kemudian surat beliau dirobek-robek, maka Rasul mengatakan kerajaan mereka juga akan hancur, berantakan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Rasul itu sangat menahan diri untuk mendoakan keburukan terhadap masyarakat. Tapi Rasul juga pernah berdoa agar kerajaan Kisra itu kemudian hancur lebur karena sikap mereka yang merobek-robek surat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama yang membolehkan pelaku kezaliman itu didoakan buruk, tapi itu sangat ketat ya, sangat ketat syaratnya bahwa memang harus terbukti melakukan kezaliman dan kezaliman itu besar. Sekalipun yang terbaik adalah kita mendoakan mereka mendapatkan hidayah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih utama tentunya. Nah, kembali ke live chat Ustaz di channel YouTube Dakwah Sulsel. Ada yang bertanya Ustaz, sebagai upaya subversif merusak tatanan yang sudah ada ketika dibarengi dengan tawaran solusi menerapkan hukum Islam, artinya memberikan solusi hukum Islam. Nah, bagaimana menurut Ustadz dengan pandangan semacam ini? Yang jelas seperti ini, di dalam kehidupan kita kan hidup ini di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini untuk ibadah ya, ibadah, dan ibadah itu diantaranya ada ibadah sosial, ibadah sosial. Nah, di antara contoh ibadah sosial itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika di sekitar kita terjadi kemaksiatan, terjadi kezoliman, terjadi kemungkaran, maka kita harus mencegahnya, harus mengedukasi. Ketika di sekitar kita ada orang yang menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan Islam, maka kebijakan itu kita koreksi. Nah, seperti itu. Jadi tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyampaikan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya. Hanya itu saja tugas kita. Bahwa orang itu nanti mau terima atau tidak, itu sudah di luar kewenangan kita. Kita tidak bisa maksa, karena Rasul juga tidak maksa. Jadi kita hanya menyampaikan ya apa yang harusnya kita sampaikan. Ya. Begini Ustaz, ketika seseorang menyatakan keadilan di hadapan penguasa, apakah itu termasuk jihad Ustaz? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, Sayyidus Suhada Hamzah wa rajulun qama inda sultanin jair fanasahahu faqatalahu. Bahwa pemimpin para syuhada itu adalah Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, fanasohahu. Kemudian laki-laki itu menasihati penguasa yang zalim, faqatalahu. Kemudian laki-laki itu dibunuh. Maka dia termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. Jadi intinya mencegah kezaliman itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Dan keadilan itu lawan dari kezaliman. Dan keadilan itu hanya ada pada Islam. Tidak akan kita temukan keadilan di luar daripada Islam. Jadi tidak akan mungkin ada keadilan, terwujud keadilan di tengah-tengah masyarakat atau di dunia ini. Tidak mungkin terwujud keadilan ketika yang diterapkan bukan Islam. Karena keadilan itu adalah Islam. Kezaliman adalah lawan daripada adil. Dan adil itu adalah Islam. Kembali ke channel YouTube. Baik pemirsa dakwah Sulsel, syiar syariat Islam membawa rahmat. Jangan lupa like, share acara kita. Insya Allah setiap pekan akan ada syiar syariat Islam membawa rahmat setiap hari Sabtu sore pukul 4 sore. Baik Ustadz, sebelum kita di penghujung acara, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement terkait kezaliman wajib ditumbangkan dan bagaimana solusi terhadap negeri kita, Ustadz. Ya. Jadi kezaliman itu adalah sebuah kemaksiatan. Apa-apa yang mengarah kepada kemungkaran itu adalah kezaliman. Dan kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mencegah kemaksiatan atau kezaliman. Agar kezaliman itu bisa hilang atau bisa musnah di permukaan bumi, maka mau tidak mau sumber kezaliman itu harus dihilangkan. Sumber kezaliman adalah kapitalisme, sekularisme, dan sosialisme komunisme. Maka untuk bisa menegakkan keadilan, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menerapkan Islam ini secara kafah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu. Ya. Syukran jazakallah, Ustaz. Baik pemirsa dakwah Sulsel, begitu banyak yang harus Ustadz jelaskan pada sore hari ini, namun waktu yang membatasi kita, dan kepada para pemirsa channel dakwah Sulsel, jangan lupa like, share, membagikan live streaming kita pada sore hari ini, dan semoga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala jariah untuk kita semua. Baik pemirsa channel dakwah Sulsel, mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga di pekan berikutnya, jangan lupa pemirsa dakwah Sulsel, setiap hari Sabtu pukul 4 sore syariat Islam membawa rahmat, syiar dakwah Sulsel akan selalu hadir menemani sore hari Anda. Saya host Anda hari ini, Amiruddin Muin, mengucapkan jazakumullah khairan kasirat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua pahala yang setimpal. Dan marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.